إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah kita yang dikarang oleh Imam Syaukani. Masih kita menjelaskan tentang salat jamaah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah. Mulai dari hukum salat jamaah itu sendiri sudah kita sebutkan dan kita jelaskan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Ada berapa pendapat, Pak? Ada 4 pendapat Dan sudah kita sebutkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwasanya salat jamaah hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Wallahu alam. Dan kita sudah bawakan dalil-dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang buta, yang bertanya kepada beliau tentang hukum atau tentang salat jamaah. Sahabat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah ada keringanan untuk dia? Maka Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan? Maka sahabat ini mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ajib, maka harus dijawab. Artinya wajib apalagi orang yang sehat, yang matanya sehat bisa melihat. Wallahu a'lam bishawab. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya semakin banyak jumlah orang yang salat berjamaah maka semakin banyak pula pahalanya. Makin besar pula pahala yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam. Dan ada beberapa hukum lainnya, di antaranya adalah wajibnya kita untuk mengikuti setiap gerakan imam. Jadi kalau imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud dan seterusnya. Gerakan-gerakan yang sifatnya zahir, nampak, itu harus kita ikuti. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali tentang beberapa hukum serba-serbi salat berjamaah. Nah, beliau mengatakan wa yusalli bihim salata akhaffihim, dan seorang imam itu hendaklah salat dengan salat yang ringan. Seorang imam hendaklah salat itu menjadi imam dengan salat yang ringan, jangan diberatkan salatnya, maksudnya jangan dipanjangkan. Jadi salatlah dengan salat yang ringan. Dan dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Kata Rasul, apabila salah seorang dari kalian menjadi imam salat bersama jamaah, falyukhaffif, maka hendaklah dia ringankan salatnya, jangan diberatkan, jangan diperpanjang. Kenapa? Rasulullah sebutkan alasannya, fa inna fihim ad-dhaif
was-sakim wal kabir. Karena bisa jadi yang di belakang dia itu, yaitu orang yang salat berjamaah adalah orang yang lemah, ya, ad-dhaif. Was-sakim, orang yang sedang sakit, ya. Wal kabir, dan orang yang tua tapi ingin salat berjamaah, bisa jadi. Maka jangan terlalu dipanjangkan, ringan-ringankan saja salatnya. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Nah, tapi kalau dia salat sendirian, silakan dia panjangkan, ya. Jadi jangan terbalik, Pak. Giliran salat jadi imam, ya, dia yang jadi imam, salatnya diperpanjang oleh dia. Ya, kalau dia jadi imam salat surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa. Giliran dia salat malam sendirian, yang dibaca cuma 3 kul, ya. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jangan. Ya, sebaliknya hendaklah kalau kita jadi imam baca yang ringan-ringan saja, ya, kecuali di posisinya memang dianjurkan kita untuk memperpanjang bacaan. Di antaranya salat subuh. Ya, salat subuh itu sunnahnya adalah kita memperpanjang salat kita, bacaan kita. Kemudian juga salat tarawih. Ya, itu sunnahnya memang diperpanjang. Nah, kalau kita sebagai makmum tidak mau salat di belakang imam, salat tarawih yang panjang, jangan salat tarawih di masjid, salat tarawih di rumah saja. Ya, karena memang salat tarawih itu panjang, Pak. Ya, panjang. Para ulama itu mengatakan bagusnya itu 1 juz satu malam. Ya, tapi di negeri kita kayaknya masih terlalu berat, ya. Maka setengah juz lumayan lah, setengah juz. Tapi kalau seandainya salat tarawih tiap malam baca dari Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas, seperti di masjid-masjid pada umumnya, ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pun salat 5 waktu itu takhfif, kecuali salat subuh tadi. Ya, salat 5 waktu kecuali subuh itu salatnya ringan-ringan saja. Salat maghrib, ya, salat isya ringan, salat zuhur dan asar pun ringan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salat itu diringankan, ya. Dan ada dalil lain yang menegaskan bahwasanya diharuskan imam itu untuk salat ringan saja. Ya, di antaranya hadis Muadz bin Jabal. Ya, sering kita dengarkan. Itu tatkala Muadz bin Jabal pernah ikut salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau balik ke kampung beliau dan salat lagi menjadi imam. Ya, beliau baca surat yang panjang pada waktu itu, ya. Sehingga ada salah seorang makmum enggak tahan saking panjangnya, keluar. Ya, mufariq, memutuskan untuk pisah dari jamaah. Ya, maka Muadz, ya, yang tahu kejadian ini agak sedikit kesel gitu, ya. Ya, kok saya jadi imam, dia malah seenak-enaknya keluar. Jadi mufariq seperti itu. Maka akhirnya hal ini diadukan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang tadi gaduh ke Rasulullah bahwasanya Muadz terlalu panjang. Muadz pun gaduh sama Rasulullah, orang ini kayaknya munafik. Kenapa? Karena misahkan diri dari jamaah. Ya, maka Rasulullah berkata kepada Muadz, ya, membenarkan apa yang dilakukan oleh Muadz. Rasulullah mengatakan, "Afattanun anta ya Muadz." Apakah engkau mencari fitnah? Ya, apakah engkau mau bikin fitnah wahai Muadz bin Jabal? Yang disalahkan adalah Muadznya karena salat terlalu panjang. Wallahu a'lam. Nah, dan ada beberapa dalil yang lainnya yang menegaskan bahwasanya memang imam itu hendaklah salat dengan ringan, jangan diperpanjang, ya, dengan panjang yang berlebihan. Ingat, panjang yang berlebihan. Kalau panjangnya cuma baca surat An-Naba, ya Pak, ya, baca surat An-Nazi'at, baca surat Abasa, At-Takwir, ya, Al-Infitar, itu enggak panjang, ya. Yang salah adalah makmum. Kalau merasa imam cuma baca surat At-Takwir masih terlalu panjang, ya berarti yang salah adalah makmumnya, bukan imamnya. Ya, kecuali imam baca Al-Maidah sampai selesai, ya, baca Al-Baqarah sampai selesai, baru ini berlebihan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi seorang imam hendaklah salatnya diringankan, jangan terlalu diperpanjang. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya poin masih tentang salat jamaah, beliau mengatakan wa yuqaddamus sultan wa rabbul manzil wal aqra thumma al-a'lam thumma al-asan. Kemudian beliau menjelaskan tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam. Ya, siapa yang lebih berhak menjadi imam di sini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau memulai perkataan beliau dengan mengatakan wa yuqaddamus sultan, dan yang lebih berhak menjadi imam adalah sultan, yaitu penguasa, ya. Nah, kalau kita lihat di zaman awal-awal Islam, Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah,
yang berhak menjadi imam itu adalah penguasa, pemimpin. Dan memang di awal-awal Islam yang jadi imam itu adalah pemimpin, ya. Dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memimpin negara, ya. Beliau yang memimpin umat Islam, maka beliau pula yang menjadi imam salat. Ya. Wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau khalifah. Beliau pemimpin negara pada waktu itu dan beliau juga yang menjadi apa? Imam salat. Selesai Abu Bakar, ya, turun kepada Umar bin Al-Khattab. Pun begitu, Pak. Ya. Beliau yang jadi khalifah, beliau yang jadi pemimpin, beliau pula yang menjadi imam salat. Ya, terus ya di awal-awal Islam para khulafa, beliaulah atau mereka lah yang menjadi imam, ya. Dan sampai datang di akhir-akhir, ya, seperti itu, yang mana para pemimpin itu ternyata orang-orang yang jahil dalam masalah agama. Ya, yang menjadi pemimpin negara itu adalah orang-orang yang tidak paham agama, ya. Akhirnya mereka pun ya ajiz, tidak mampu menjadi imam salat, ya, karena mereka sadar diri bacaan mereka tidak bagus seperti itu, gak paham pula tentang hukum-hukum fikih salat dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang jadi imam bukan pemimpin lagi, ya. Yang jadi imam bukan pemimpin, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau seandainya memang penguasa itu yakin dia mampu menjadi imam salat, ya, karena dia pernah belajar tajwid misalnya, dia juga menghafal beberapa surat dalam Al-Quran, maka dia lebih berhak, ya. Jadi kalau misalnya kita lah di sini, ya, wali kota kita adalah Pak Ridho Yahya. Kalau seandainya dia berkunjung ke masjid ini dan dia mau menjadi imam, maka dia lebih berhak dari kita, meskipun di sini ada imam ratib, ya. Kenapa? Karena dia itu pemimpinnya. Ya, adapun imam ratib, imam tetap itu cuma di masjid ini. Adapun penguasa itu seluruh masjid itu dia yang megang, seperti itu, ya. Maka dia lebih berhak untuk jadi imam kalau dia bisa. Tapi kalau dia nggak bisa, ya hendaklah sadar diri. Ya, jangan pula dia sok-sok jadi pemimpin karena dia penguasa, padahal nggak bisa baca Quran, ya. Ya nggak sadar diri, akhirnya jadi imam. Ternyata bacaan Al-Fatihahnya hancur. Ini juga salah. Ya, dia juga harus sadar diri kalau seandainya dia tidak berhak, ya, karena dia tidak bisa baca Quran dengan baik dan benar, hendaklah dia suruh orang lain untuk menjadi imam. Tapi secara haknya itu dia lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Janganlah, kata Rasulullah, seorang laki-laki itu mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Tidak boleh. Ya, jadi kalau itu wilayah kekuasaan fulan, maka dialah yang lebih berhak untuk jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian urutan yang kedua kata beliau adalah warabbul manzil, dan tuan rumah. Ya, tuan rumah di sini juga bisa diartikan imam tetap kalau di satu masjid, ya. Kalau di satu masjid atau kalau di rumah, ya tuan rumah berarti yang punya rumah tersebut, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Ya. Wallahu a'lam. Jadi imam tetap di satu masjid itu lebih berhak untuk menjadi imam. Tidak boleh antum mendahului dia. Kalau di satu masjid sudah ada imam tetap, sudah ditunjuk imam tetapnya fulan, ya, maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk menjadi imam kecuali dengan izinnya. Ya, karena ada dalam beberapa lafaz, dalam beberapa riwayat disebutkan illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau dia mengizinkan maka diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak mengizinkan maka tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, beliau mengatakan la ya'ummur rajul fi baitihi, dan janganlah seorang itu menjadi imam bagi seorang lain di rumahnya atau di tempat dia itu imam tetap, ya. Jadi tidak diperbolehkan kecuali tadi dia mengizinkan maka boleh. Kemudian siapa lagi setelah penguasa? Yang kedua adalah rabbul manzil, tuan rumah atau imam tetap, ya. Berikutnya kata beliau wal aqra. Yang berikutnya adalah yang paling aqra. Apa itu aqra? Aqra itu apa, Pak? Ya, ulama berbeda pendapat. Aqra itu berasal dari kata-kata qara'a, yaqra'u, artinya apa? Membaca, ya.
Aqra itu yang paling pintar bacaannya. Nah, cuma para ulama berbeda pendapat apa makna aqra. Sebagian mereka mengatakan yang paling pintar bacaan maksudnya adalah yang paling benar bacaannya. Yang paling benar bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, bacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, seluruhnya benar, ya, makharijul hurufnya benar, kemudian sifatul hurufnya benar, ya, dia tahu ahkamul mudud, panjang pendek, mana yang mad tabi'i, mana yang mad far'i pun banyak, mana yang mad wajib muttasil, mana yang mad jaiz munfasil, mana yang mad lazim, ya, mad sila sughra, mad sila kubra, dan seterusnya. Dia paham. Ya, dia pun paham tentang hukum nun sakinah, nun sukun, ya. Kapan suatu itu dibaca izhar, kapan idgham bi gunnah, kapan idgham bila gunnah, kapan iqlab, kapan ikhfa, mim sukun pun dia paham, kapan izhar syafawi, kapan ikhfa syafawi, ya. Dan kapan misalnya bacaan-bacaan yang lain dia paham. Ya. Nah, dia yang lebih berhak. Sebagian ulama mengatakan itu yang paling benar bacaannya, yang paling sesuai dengan kaidah tajwid. Sebagian ulama yang lain mengatakan makna aqra bukan yang paling benar bacaannya, tapi yang paling banyak hafalannya. Ya. Meskipun bacaannya tidak terlalu fasih, yang penting bacaannya itu enggak merubah makna, tapi sudah sesuai dengan kaidah tajwid, ya, tapi tidak terlalu seindah dengan orang lain, tapi hafalannya lebih banyak, maka dia yang lebih berhak. Ya. Wallahu a'lam bissawab, pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasanya makna aqra adalah yang paling banyak hafalannya. Ya, karena ada dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan aktsaruhum Qur'anan. Ya, hendaklah orang yang menjadi imam adalah yang paling banyak menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Jadi lihat di sini pertama, ya, itu berurutan tadi Pak, ya. Penguasa, kalau tidak ada maka imam tetap. Kalau enggak ada imam tetap. Di satu masjid enggak ada imam tetap, ya. Nah, maka dilihat siapa yang paling banyak hafalannya. Tentunya bukan berarti banyak saja, yang jelas bacaannya harus stabil, ya, dalam artian memang nggak terlalu bagus, ya, tapi sudah sesuai kaidah tajwid seperti itu, ya, tidak sampai salahnya itu salah yang merubah makna misalnya. Tapi kalau dia nggak paham, benar-benar nggak paham bacaannya itu merubah makna Al-Fatihah, maka ini nggak layak jadi imam. Jelas, ya. Jadi maksud kita banyak hafalan tadi, yang jelas bacaannya tadi bacaan yang memang sesuai kaidah tajwid, ya, tidak merubah makna dari surat yang dia baca, ya. Dan jadi kalau ada A dengan B misalnya, ya, A ini bacaannya luar biasa fasihnya, dia paham kaidah tajwid itu ngelotok dalam diri dia, ya, benar-benar paham kaidah tajwid, tapi hafalannya cuma juz 30, ya. Ada lagi si B, dia ini bacanya biasa-biasa saja, cuma memang sudah benar sesuai kaidah tajwid, tidak sampai merubah bacaan, tapi hafalannya misalnya 5 juz. Maka yang lebih berhak jadi imam adalah yang B tadi, yang kedua tadi, yang paling banyak hafalannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Nah, kemudian kata beliau, kalau seandainya sama, ya, dua orang bacaannya sama, ya, sama-sama bagus bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian hafalannya pun sama-sama cuma hafal juz 30, maka siapa yang lebih berhak menjadi imam? Beliau mengatakan tsummal a'lam, ya. Kemudian yang paling paham ilmu agama. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan a'lam bis sunnah, paling paham dengan sunnah. Ya, yang paling mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang lebih berhak. Jadi kalau ada dua orang, ya, bacaannya sama, hafalannya sama-sama banyak, cuma yang satunya belum ngaji, Pak, ya, masih isbal, jenggotnya masih dicukur, ya, satunya sudah ngaji, alhamdulillah, ya, sudah ngaji, paham dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang batin ataupun yang zahir, paham, ya, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah yang sudah ngaji sunnah tadi. Ya, karena dia lebih paham dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih berhak menjadi imam. Kalau sama, ya, sama, bacaannya sama, hafalannya sama, kemudian apa lagi? Sama juga ilmunya tentang sunnah, ya, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua, yang lebih berumur, ya. Nah, dalil yang sudah kita sebutkan tadi, urutan tadi, Pak, ya, itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahih,
ya dari Abu Mas'ud. Nah, Uqbah ibn Amr radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya. Hendaklah menjadi imam bagi satu kaum, kata Rasul, adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an dia. Ya, fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau bacaan mereka, hafalan mereka sama, maka yang paling mengetahui sunnah, yang paling paham dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau seandainya mereka sama ilmu mereka dalam sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Tapi tentunya di zaman sekarang kita nggak hijrah lagi, Pak ya. Itu di zaman beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kan nggak hijrah, apalagi kita sudah tinggal di negeri Islam. Memang hijrah itu disyariatkan, tapi bagi orang yang tinggal di negeri kafir, hijrah ke negeri Islam. Kita kan enggak, kita dari kecil ya sudah di sini tinggalnya. Nah, maka selanjutnya kata Rasulullah, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau mereka sama juga, maka didahulukan yang paling tua. Ya, ingat, umur itu adalah kategori yang terakhir, ya. Yang terakhir, Pak, bukan paling awal. Kalau di negeri kita ini umur itu paling awal, pokoknya paling tua itulah jadi imam, meskipun bacaannya ngawur, ya, meskipun hafalannya cuma tadi dari surat At-Takatsur sampai An-Nas. Yang penting tua ya, dialah jadi imam, ya, karena sebentar lagi dia mati kan, ya, suruh jadi imam. Nah, sebelum dia mati suruh jadi imam. Ini salah. Ya, ini salah. Ya, jadi tartibnya atau urutan sesuai yang kita sebutkan tadi. Jadi siapa yang lebih berhak menjadi imam, itu urutannya kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah penguasa. Yang kedua siapa? Imam tetap. Ya, yang ketiga, kalau nggak ada imam tetap, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, kalau masih sama siapa? Yang paling paham dengan sunnah, paling paham ilmu agamanya. Ya, kalau masih sama juga, maka baru yang tertua. Ya, suruh yang tua yang menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, ya, untuk urutannya. Jadi kalau sudah tahu itu, ya silakan nanti kalau seandainya tidak ada imam tetap, ya. Masjid ini imam tetapnya cuma sholat jahriyah saja, ya. Ya, sholat subuh, maghrib dan isya. Nah, zuhur dan asar kan nggak ada imam tetap. Ya, jadi siapa yang berhak? Nah, ini urutannya. Ya, kalau kita yakin kita lebih banyak hafalannya, maka silakan maju ke depan. Ya, Allahu a'lam. Tentunya harus diperhatikan juga adalah bacaan dia harus sesuai dengan kaidah tajwid yang tidak sampai merubah makna Al-Qur'an, ya. Kalau sampai bacaan dia tidak sesuai kaidah tajwid, ya, bacaan Al-Fatihahnya hancur misalnya, maka dia tidak berhak jadi imam, ya. Merubah-rubah makna bacaan Al-Fatihah itu tidak berhak menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, wa idza ikhtallat salatul imam kana dzalika alaihi la 'alal mu'tammin. Apabila salat imam itu ada kurangnya. Apabila salat imam itu ada kurangnya, ya, atau imam yang jadi atau orang yang jadi imam itu ada kekurangannya, ya. Kana dzalika alaihi la 'alal mu'tammin. Maka kesalahan tersebut ditanggung dia sendiri, tidak ditanggung makmum. Jadi kalau imam membuat kesalahan atau kekurangan, ya, baik secara pribadi dia atau di dalam salatnya, ya, maka kesalahan tersebut dia tanggung sendiri. Kekurangan tersebut dia tanggung sendiri, tidak ditanggung makmum. Ini harus diketahui. Maka inilah enaknya jadi makmum, ya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, yusalluna lakum, ya, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nanti akan datang di akhir zaman, ya, imam-imam, penguasa-penguasa yang enggak baik, ya. Di antara perbuatan buruk mereka adalah mereka sholat itu di luar waktu, ya. Sengaja mereka akhirkan mereka sholat di luar waktu. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, Pak, nanti di akhir zaman,
ya muncul imam-imam penguasa-penguasa yang mereka ini sholatnya setelah keluar. Ya, sholat zuhur jam 4 sore. Ya, sholat asar jam 6 sudah maghrib. Ya, maghrib di waktu isya. Ya, isyanya sholat diundur-undur. Pokoknya dia undur seenak dia. Ya, kalau ketemu seperti ini kata Rasulullah, kita disuruh sholat di mana? Di rumah dulu. Suruh sholat di rumah, tepat pada waktunya. Ya, nanti ketika mereka sholat kita ikut lagi, disuruh Rasulullah SAW untuk ikut lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kata Rasulullah apa? Silakan kalian ikut, tetap ikut, ya. Karena kalau nggak ikut akan menimbulkan fitnah. Ikut lagi. Nanti sholat di rumah, sudah sholat di rumah mereka sholat, ikut sholat lagi kata Rasulullah. Nah, silakan mereka sholat kepada kalian. Kalau mereka benar, ya itu untuk kalian dan untuk mereka. Ya, tapi kalau mereka salah, gara-gara mereka mengakhirkan waktu tersebut, maka salahnya mereka tanggung, sedangkan kalian tetap mendapatkan pahala. Wallahu alam. Ya, nah ini asal muasal munculnya hadis ini. Akan tetapi setelah itu para ulama mengatakan hadis ini berarti tetap pada umumnya, meskipun sebabnya adalah tadi yang sudah kita sebutkan, tapi kata para ulama dalam kaidah dijelaskan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz sebuah hadis, bukan sebabnya. Jadi tidak dilihat lagi sebabnya. Jadi bukan hanya kesalahan dalam masalah waktu saja. Ya, kesalahan-kesalahan lain pun kata ulama masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, di antara bentuknya kata para ulama adalah tatkala imam itu adalah seorang ahli bid'ah atau ahli maksiat. Ya. Jadi kalau yang menjadi imam adalah ahli bid'ah, Pak. Ya. Orang-orang misalnya dia orang Khawarij, ya, atau dia orang apa lagi? Asy'ariyah atau Maturidiyah, ya. Intinya ahlul bid'ah lah. Ahlul bid'ah, orang-orang sufia misalnya, ahlul bid'ah yang menjadi imam, ya. Kita tahu dia ini orang yang sesat, salah. Akidahnya menyimpang, ya. Lalu kita ketemu ketika masuk masjid, loh, dia imamnya. Gimana? Kita boleh ikut enggak? Maka jawabannya adalah boleh. Silakan, ya. Kesalahan dosa itu mereka yang mereka perbuat ditanggung mereka sendiri. Bukan berarti tatkala antum di belakang seorang imam yang dia itu Khawarij, antum ikut jadi Khawarij, enggak. Ya, kesalahan mereka yang tanggung. Ya, sholat mereka benar, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Kalau dia salah, dia yang berdosa, kita tetap dapat pahala sholat. Ya, begitu pula kalau seandainya imamnya ahli maksiat, kata para ulama. Ya, imamnya ahli maksiat. Kita tahu imam ini sering masang togel, ya, toto gelap, ya, togel. Enggak tahu masih ada nggak togel sekarang? Masih, tahu nih antum nih, ya, rajin masang apa coba? Nah, masang togel, ya. Kemudian apa? Misalnya dia merokok, ya, merokok. Kemudian misalnya maksiat lainnya, ya, dia berjudi, dia mohon maaf minum khamr dan seterusnya maksiat. Tapi giliran sholat dia juga masih sholat, ya. Dia memang pelaku maksiat, tapi dia juga masih, ya, tahu agama lah dikit-dikit. Akhirnya dia juga sholat. Dan kebetulan orang ini misalnya dia waktu kecilnya memang rajin ngaji, pintar ngajinya misalnya. Dia jadi imam. Kita tahu ini ahli maksiat, ya. Jadi gimana? Kita sholat nggak belakang dia? Sholat, Pak, nggak masalah. Jangan sampai gara-gara seperti ini antum malah sholat di rumah, ndak, berdosa. Ya, karena sholat jamaah hukumnya wajib. Sholat nggak masalah. Dosa yang dia lakukan dia tanggung sendiri. Ya, nggak jadi dilimpahkan ke kita, ndak. Ya, sedangkan kita mendapat pahala dari sholat jamaah yang kita lakukan tadi. Karena Rasulullah mengatakan, fa in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar, engkau dapat pahala, mereka dapat pahala. Fa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim. Ya, maka kalian dapat pahala, sedangkan mereka mendapat dosanya. Wallahu alam. Contoh yang lain kata para ulama, contoh lain dari penerapan hadis ini adalah tatkala imam itu imam yang sedang berhadas, tapi dia lupa. Ya, seorang imam dia lupa bahwasanya dia itu belum berwudu. Dia lupa belum berwudu. Atau dia lupa dia batal, dia sudah batal tadi, ya. Tapi dia lupa. Kemudian setelah qomat dia langsung masuk jadi imam. Ya, di tengah-tengah sholat baru dia sadar, ya Allah, saya lupa wudu. Ya, dia katakan, jamaah saya lupa wudu, saya wudu dulu ya. Ya. Nah, kita makmum gimana? Apakah sholat kita batal? Batal nggak sholat kita? Jawabannya adalah tidak batal, Pak. Jadi tinggal satu orang maju ke depan menggantikan posisi imam
imam tadi. Nggak batal sholat kita, ya. Kecuali kata para ulama, antum tahu dia belum wudu, ya, antum diam saja, ikut di belakang dia. Nah, antum batal sholatnya. Kalau kita nggak tahu karena itu masalah yang sifatnya tersembunyi. Kita nggak tahu kan dia wudu atau belum. Tiba-tiba dia sholat, ya. Setelah rakaat kedua baru dia ingat dia belum wudu, ya. Dia berwudu. Diucapkannya juga saya belum wudu tadi. Nggak masalah, sudah lanjutkan sholat kita. Satu orang maju ke depan menggantikan posisi dia sebagai imam, nggak masalah, ya. Sah-sah saja. Wallahu a'lam. Berdasarkan sabda Rasulullah ini, hendaklah silakan kita ikut. Dia salah itu dia yang nanggung. Adapun kalau dia benar kita dapat pahala. Kalau dia salah dia yang nanggung sendiri. Salat kita tetap benar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, penerapan lainnya, contoh penerapan lain dari hadis ini kata para ulama adalah tatkala imam melakukan perkara-perkara yang kita anggap itu perkara bidah, ya. Tapi perkara ini adalah perkara yang khilafiyah, ya. Perkara-perkara khilafiyah. Tapi kita berpendapat bahwasanya perkara tersebut yang rojihnya, yang sahihnya, pendapat yang kuat itu pendapat yang bid'ah, yang tidak disyariatkan misalnya, ya. Tapi memang masalah khilafiyah, Pak. Tapi kita menguatkan itu enggak sunnah. Contohnya apa? Kunut subuh misalnya. Masalah khilafiyah, ya. Enggak boleh kita menyesatkan orang gara-gara cuma masalah kunut subuh saja. Silakan yang mau kunut dia ada pendapat, ya sudah, kita toleransi dalam masalah khilafiyah yang ada dalil seperti ini. Cuma kita menguatkan memang kunut subuh tidak sunnah, enggak masalah juga karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya boleh enggak sholat di belakang orang yang kunut? Jawabannya boleh, sangat boleh, ya. Sangat diperbolehkan kita sholat di belakang dia, enggak masalah karena ini masalah khilafiyah, ya. Contoh lain misalnya masalah khilafiyah juga, misalnya apa, ya, masalah wudu, ya. Masalah wudu, ada orang yang merojikan bahwasannya wudu itu tidak diwajibkan niat. Ini masalah khilafiyah di antara ulama, apakah wudu itu wajib niat? Jumhur mengatakan iya, Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Misalnya ada salah seorang teman kita merojikan pendapat Abu Hanifah, dia mengatakan wudu itu enggak wajib niat. Jadi orang berwudu tanpa niat tetap sah. Padahal kita berpendapat orang yang wudu enggak pakai niat wudunya tidak sah, batal. Ya. Nah, kita tahu orang ini kalau wudu enggak pernah niat. Ya. Kita tahu enggak sah menurut kita. Tapi ini masalah khilafiyah, dia jadi imam. Kira-kira kita sholat nggak belakang dia? Iya, sholat di belakang dia. Meskipun secara keyakinan kita sholat dia tuh atau wudhu dia nggak sah. Kalau wudhu nggak sah berarti sholat tidak sah kan? Tapi gara-gara ini masalah khilafiyah maka diperbolehkan. Ya, kita sholat di belakang orang tadi. Nah, ini toleransi yang diperbolehkan itu seperti ini, ya, yang memang khilafiyah yang ada dalilnya. Wallahu alam. Jadi kita tetap boleh sholat di belakang dia berlandaskan dengan sabda Rasulullah tadi, yusalluna bikum atau yusalluna lakum, ya. Tetap mereka jadi imam, ya, kita sholat di belakang dia. Kalau dia benar kita dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau dia salah, dia yang nanggung dosanya, kita tetap mendapatkan pahala. Wallahu alam bissawab. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan imam dalam beberapa hal yang kita sebutkan tadi itu insyaallah ditanggung imam sendiri dan kita tidak menanggungnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian Imam Syaukani melanjutkan perkataan beliau, ya, wa mauqifuhum khalfahu illal wahid fa an yaminihi. Dan posisi makmum. Nah, ini juga penting. Di antara hal yang harus kita ketahui dalam sholat jamaah adalah posisi makmum. Ya, dan posisi makmum adalah khalfal imam. Itu di belakang imam. Makmum itu di belakang imam. Illal wahid, kecuali kalau makmumnya cuma satu orang. Kalau makmumnya satu orang di mana, Pak? Fa'an yaminihi, maka di sebelah kanan. Ya. Jadi makmum itu posisinya di belakang. Kalau dia dua atau lebih. Kalau dia satu, sebelah kanan. Paham? Jadi di mana posisi makmum? Ya, jadi kita untuk lebih jelasnya kita perinci. Kalau makmumnya satu orang, maka posisinya di sebelah kanan. Ya, posisinya di sebelah kanan, Pak. Ini ulama ijma'. Ya, sepakat ulama bahwasannya kalau makmum itu sendirian, maka posisinya di sebelah kanan, bukan di belakang. Ya, tapi di sebelah kanan.
Ya, cuma ulama berbeda dalam dua hal. Yang pertama, hukumnya apa? Ya, apakah makmum sendiri itu wajib sholat di samping kanan imam atau sunnah saja? Ya, jumhur ulama berpendapat wajib sebelah kanan, nggak boleh di belakang. Kalau dia sholat di belakang maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah karena dia sholat sendirian di belakang, tidak sah. Ya, jadi wajib dia untuk sholat di sebelah kanan. Tapi ada sebagian ulama, di antaranya Imam Sa'id Ibnul Musayyab, mengatakan nggak wajib, sunnah saja. Sunnah. Ya, makmum sholat di samping kanan itu sunnah. Artinya kalau dia sholat di belakang, sah nggak sholat dia? Sah. Karena itu cuma sunnah. Pendapat yang lebih rajih wajib. Ya, wajib seperti itu. Nah, ini khilaf pertama. Yang kedua adalah di sebelah kanannya apakah benar-benar sejajar atau mundur sedikit? Khilaf di antara para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan sejajar. Ya, Imam Syafi'i mengatakan mundur sedikit. Pendapat yang lebih kuat adalah sejajar. Ya, sejajar, tidak mundur dikit, tapi benar-benar sejajar. Nah, kalau batasan sejajarnya gimana? Ulama mengatakan batasan sejajar itu dilihat dari apa? Dari mata kaki. Ya, mata kaki. Yang dilihat adalah mata kaki. Jadi mata kaki makmum sejajar dengan mata kaki imam. Ya, bukan ujung jari, bukan. Ya, bisa jadi dia kakinya lebih panjang, ya kan? Tapi mata kakinya sejajar, nggak masalah berarti. Ya. Tapi kalau mata kaki makmum lebih ke depan, boleh nggak? Nggak boleh, berarti dia yang imam. Ya, kalau sampai dia maju seperti itu. Jadi mata kakinya sejajar. Ya, tidak mundur dikit, tidak lebih maju sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi sejajar, ya, tidak mundur sedikit. Karena ada sebagian orang kadang-kadang dia mundur sedikit, Pak, ya. Itu sering kita dapatkan, itu pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah sejajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau dia sendirian dia di samping kanan imam. Kalau dia dua orang, maka di mana posisinya? Di belakang. Ini pendapat jumhur, Pak. Ini ada khilaf di antara ulama. Kalau dua makmum, itu ada khilaf di antara ulama. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat dua makmum itu di belakang. Tapi ada beberapa riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, dan dua orang murid beliau, ya, ulama tabi'in. Mereka berpendapat bahwasanya kalau makmum cuma dua, maka satunya di samping kanan, satunya di samping kiri. Jadi imamnya diapit di tengah-tengah. Ini ada pendapat ulama yang seperti ini. Tapi wallahu alam, pendapat ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena dalil yang digunakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan dua orang muridnya sudah dimansukh. Memang dulu di awal-awal Islam pernah seperti itu. Salatnya kalau dua orang di samping kanan dan kiri, tapi hukum ini sudah dihapus. Ya, dihapus oleh Islam, kemudian berikutnya dijadikan di belakang. Jadi makmum dua orang atau lebih itu tempatnya di belakang, ya, tidak di depan, tidak di samping. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini posisi makmum, ya, kata beliau, dan dalilnya banyak. Adapun dalil kalau salat sendirian di sebelah kiri itu hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya beliau pernah salat malam bersama Rasulullah, beliau berdiri sebelah kiri, lalu Rasulullah pindahkan ke sebelah kanan. Ya, nah ini dalil bahwasanya di sebelah kanan kalau dia sendiri. Kalau dia di dua orang di belakang juga ada banyak dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tiga, ya, ke atas maka ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau tiga lebih itu makmum di belakang, ya. Yang ada khilaf itu kalau dua. Kalau tiga jelas di belakang, tidak ada khilaf di antara para ulama. Dan ini memang mutawatir, ya, dalilnya dari zaman ke zaman yang seperti itulah. Kalau tiga orang atau lebih maka posisi mereka di belakang imam. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wa imamatun nisa wasatus saffi. Adapun perempuan itu kan boleh menjadi imam bagi perempuan yang lain, Pak, ya. Perempuan nggak boleh jadi imam bagi laki-laki, tapi perempuan boleh imam jadi bagi perempuan yang lain, boleh. Nah, kalau seandainya perempuan mau jadi imam bagi perempuan yang lain, maka posisinya di mana? Di tengah, tidak maju. Ya, di tengah, di shaf pertama. Kalau jemaahnya banyak, misalnya 3 shaf, maka imamnya di tengah-tengah di shaf pertama, tidak lebih maju. Ya, ini posisi wanita. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah,
ya bahwasanya Aisyah atau kisah Aisyah bahwasanya beliau pernah menjadi imam, ya, annaha ammat an-nisa faqamat wasatas shaf. Bahwasanya Aisyah pernah menjadi imam dan beliau berdiri di tengah-tengah shaf. Ya, ini athar yang sahih diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, Daruqutni dalam sunannya, Baihaqi dalam sunan beliau, dan yang lain para ulama. Dan athar ini athar yang sahih. Begitu pula diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, bahwasanya beliau juga pernah menjadi imam bagi wanita yang lain, beliau berdiri di tengah-tengah. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya wanita di tengah maju, Pak, ya, di depan, kemudian safnya di belakang, boleh enggak? Allahu a'lam bishawab, ya. Kalau boleh dikatakan boleh, dia ya boleh, tapi dia menyelisihi yang afdol. Ya, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi dia menyelisihi yang afdol. Karena afdolnya wanita itu tidak lebih maju, bahkan dia di tengah-tengah shaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk shaf dari wanita. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yuqaddam sufufur rijal summa sibyan summa nisa. Kemudian kata beliau didahulukan shaf laki-laki dewasa, ya, laki-laki dewasa itu hendaklah dia didahulukan di saf-saf terdepan. Summa sibyan, kemudian baru saf anak-anak kata beliau. Summa nisa, kemudian baru saf wanita. Ya. Kalau perkataan beliau didahulukan saf laki-laki dewasa, maka ini benar. Ya. Tapi perkataan beliau summa sibyan, kemudian baru saf anak-anak, ini kurang tepat. Ya, kenapa? Karena anak-anak, meskipun dia anak-anak, selama dia laki-laki, maka tidak ada bedanya, Pak. Baik dia anak-anak atau sudah dewasa, selama dia laki-laki, tetap boleh dia sholat di depan atau di shaf terdepan, boleh, nggak ada beda. Ya, ini pendapat beliau, tapi ulama-ulama jumhur mengatakan tidak ada beda. Tidak ada beda antara anak kecil dengan orang dewasa, ya, tidak ada beda antara anak kecil dengan orang dewasa. Selama dia laki-laki, maka dia diperbolehkan salat di shaf terdepan. Adapun dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani, ya, itu bahwasanya dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjadikan shaf terdepan itu laki-laki, kemudian anak-anak itu di belakang, kemudian perempuan di belakangnya lagi. Ini hadis yang dhaif. Ini hadis yang tidak sahih. Ya, maka hukum asalnya selama dia laki-laki maka dia di depan, tidak masalah di depan. Cuma yang harus diperhatikan, anak-anak itu jangan di belakang imam. Ini harus diperhatikan. Ya, kalau bisa jangan di belakang imam. Ya, silakan di shaf terdepan, tapi di samping sedikit. Jangan benar-benar pas di belakang imam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah kata Rasulullah sholat di belakangku itu orang-orang yang berakal, yang sudah dewasa. Ya, jadi jangan anak-anak maksudnya. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi sesuatu, ya batal misalnya wudu, ya kan? Yang akan maju yang di belakang imam. Kalau yang belakangnya anak-anak, apalagi baru umur 7 tahun 8 tahun, ya kan? Ya nggak mungkin dia berani maju ke depan. Ya. Nah, jadi kalau di belakang imam, kalau bisa jangan anak-anak, ya. Tapi kalau di shaf terdepan silakan anak-anak di depan. Nah, ini juga menjadi dalil kalau ada anak-anak yang sudah di shaf depan, Pak, ya, nggak boleh bagi antum untuk nyingkirkan dia, tarik ke belakang. Zolim, nggak boleh. Ya, Rasulullah bersabda, "Man sabaqa ila mubah fa huwa ahaqqu bihi." Barang siapa yang sudah mendahului hal yang mubah, maka dia lebih berhak. Kalau anak-anak sudah duluan dia di shaf terdepan, nggak boleh antum seenaknya dari dia, padahal antum yang datang terlambat. Ya, zalim ini namanya. Wallahu a'lam. Kalau antum mau shaf terdepan, jangan telat. Ya, datang di awal waktu ketika azan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya tentang bab salat jamaah ini. Dan beliau mengatakan wal ahaq bis safil awal ulul al ahlam wan nuha. Tadi sudah kita jelaskan yang paling berhak ya di belakang imam itu adalah orang yang berakal, itu anak orang yang sudah dewasa. Terlebih lagi kalau seandainya dia orang yang bacaannya bagus, banyak hafalan juga selain imam tentunya, ya. Kemudian dia juga paham fikih salat, maka dia lebih berhak untuk salat di belakang imam. Nah, kemudian kata beliau wa ala jama'ati an yusawwu sufufahum. Dan hendaklah jamaah itu meluruskan, ya, meluruskan saf mereka.
hendaklah para jamaah itu meluruskan shaf mereka, kata beliau. Wa yasuddul khalal, ya, dan menutup celah-celah yang ada, dirapatkan. Jadi diluruskan dan juga dirapatkan. Shaf itu diluruskan dan dirapatkan. Jangan cuma lurus tapi renggang. Jangan pula cuma rapat tapi seperti ular misalnya, ya. Jangan, tapi dia benar-benar lurus dan dia juga rapat. Nah, dalilnya ini banyak tentang meluruskan shaf. Ini dalilnya sangat banyak, Bapak sekalian, ya, ikhwan sekalian. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Dalam riwayat lain, min iqamatis shalah. Kata beliau, luruskanlah shaf-shaf kalian, ya, karena lurusnya shaf merupakan kesempurnaan salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi diluruskan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wasitu al-imam wasaddul khalal, ya, ada meluruskan, ya, diluruskan shaf itu. Nah, imam di tengah, kemudian shaf diluruskan, wasaddul khalal, kemudian tutuplah celah-celah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi celah pun ditutup, ya, saddul khalal. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan tarasu, ya, rapatkanlah barisan atau shaf-shaf kalian, dirapatkan. Wa'tadilu, dan diluruskan, ya. Jadi meluruskan dan merapatkan shaf ini adalah satu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Cuma ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, ya, Pak. Apa hukum meluruskan dan merapatkan shaf, ya, khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya meluruskan dan merapatkan shaf adalah sunnah. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama-ulama ahli hadis, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya meluruskan shaf itu adalah wajib, ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama di zaman sekarang, ya. Allahu a'lam bissawab. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau juga lebih menguatkan bahwasanya meluruskan shaf adalah wajib, ya. Dan Imam Syaukani beliau menggunakan kata-kata alal jamaah, artinya beliau juga cenderung mewajibkan, ya, wajib bagi para jamaah untuk meluruskan shaf dan menutup celah, artinya merapatkan shaf tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau anda pribadi sampai sekarang masih merujukan pendapat jumhur, ya, bahwasanya meluruskan shaf itu tidak sampai derajat wajib, sunnah, ya. Begitu juga merapatkan shaf itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah tadi mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan. Ya, Rasul tidak mengatakan termasuk kewajiban, ya. Beliau juga tidak mengatakan termasuk syarat sah misalnya, enggak. Beliau hanya mengatakan termasuk kesempurnaan salat. Yang namanya kesempurnaan itu kan ya sunnah, ya. Yang penting kan kita sah dulu, ya sudah. Kalau sudah sah alhamdulillah. Ada pun yang sempurna berarti tidak wajib. Meskipun tidak wajib tetap kita sangat dianjurkan, ya. Bukan berarti setelah dengar kajian ini nanti seenaknya antum, enggak. Tetap kita atur barisan kita, karena kalau kita mau sholat kita sempurna, ya, sholat kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita luruskan shaf kita. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian luruskan shaf-shaf kalian, atau kalau tidak Allah cerai beraikan hati kalian. Makanya kata para ulama, di antara sebab, ya, kaum muslimin itu saling satu padu adalah ketika sholat mereka lurus dan rapat, Pak. Ya, kita coba lihat orang yang tidak mau meluruskan dan merapatkan shafnya, itu hati mereka itu pecah-pecah, ya, pecah-pecah. Tapi kita yang rapat shafnya itu masya Allah terasa dekat, ya, terasa dekat. Beda sama orang yang tidak mau rapat, ya. Berbeda seperti tahun lalu atau pada beberapa waktu yang lalu, ya, yang memang diperintahkan kita untuk jaga jarak, ya kan. Itu beda lagi karena ada uzur. Maka enggak masalah kalau ada uzur seperti itu, ya. Tapi kalau uzur sudah hilang, maka insya Allah kita rapatkan lagi, enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat Jumat
Nah, Di tempat tinggal ada masjid, tapi kan masjid itu sholatnya ya istilahnya apa? Sekarang ini kan jarang-jarang. betul. Sholatnya. Nah, kita memilih sholat yang jauh. Apakah dibolehkan? Karena sholat yang jauh itu rapat dan kita kan hikmahnya lebih Sempurna ya. Iya. Tidak masalah kita memilih sholat yang di masjid yang lebih jauh, nggak masalah. Tidak masalah, diperbolehkan ya. Karena kita ingin mendapatkan pahala yang lebih sempurna misalnya. Dan memang kita sudah tidak khawatir ya, sudah kita berusaha pakai masker. Insyaallah kita juga tidak khawatir. Kenapa? Karena sudah vaksin misalnya ya, atau sudah vaksin alami. Apa vaksin alami? Udah kena. Ya kan, kalau udah kena itu kan sama kayak udah divaksin ya kan. Nah, ya, alhamdulillah. Anda rasa juga banyak antum alumni ya, alumni corona. Enggak ngomong aja. Nanti kalau ada orang ngomong baru, Anda juga pernah. Ya. Tapi kalau enggak ngomong diam-diam saja. Nah, ya sudah insyaallah lah, Ustaz. Ya, saya mau lebih sempurna, mau rapat sholatnya. Dan memang tidak dilarang lagi misalnya, ya untuk rapat. Ya tidak masalah kita pilih yang rapat. Ya, tapi enggak masalah juga kalau kita mau sholat di masjid yang dekat tadi meskipun berjarak. Kenapa? Karena memang di masjid tersebut ada masih orang yang khawatir, jadi mereka masih berjarak. Tidak masalah pula insyaallah. Ya, karena sekali lagi merapatkan saf juga itu pertama tidak wajib, ya kan, sunnah. Yang kedua, karena itu ada uzur, ditambah ada uzur. Kalau ada uzur jelas makruhnya itu hilang, Pak. Jadi silakan pilih. Ya kalau mau lebih sempurna silakan di masjid yang ya meskipun agak jauh tapi rapat. Tapi kalaupun kita milih di masjid yang dekat insyaallah tidak masalah. Ya wallahu alam bissawab. Nah, masih ada? Silakan Kak Dedi. Apakah kita mau lihat kaki lagi mau luruskan saf apa nggak perlu Ustaz? Tetap diluruskan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, yang mana jangan sampai menimbulkan gerakan yang terlalu banyak. Ya, tetap kita luruskan, tapi jangan sampai menimbulkan gerakan yang terlalu banyak. Kalau cuma gerak sedikit, tetap diluruskan. Karena Rasulullah mengatakan min tamamis shalah, kesempurnaan salat. Yang namanya kesempurnaan salat bukan hanya di awal, dari awal sampai akhir berarti, ya kan? Jadi lurusnya saf dari awal sampai akhir salat itu merupakan kesempurnaan salat. Jadi nggak hanya di awal. Ya, ketika kita bangkit ya dari rakaat yang pertama, kedua atau ketiga ya kita rapatkan atau kita luruskan, tapi jangan sampai juga menimbulkan gerakan yang sangat banyak seperti itu. Tetap kita luruskan karena itu kesempurnaan dari salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi imamnya jangan ngomong lagi. Ya, Allahu Akbar, sawsufakum ya. Jangan, imamnya langsung baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mendapati imam yang salah? Sudah kita kasih peringatan tapi tetap dalam kesalahan, seperti mau bangkit dari rakaat ketiga, dia langsung pada rakaat kedua akan Isya, dia langsung rakaat ketiga kita sudah ucap subhanallah dia terus. Oh, dia belum tasyahud. Apa kita harus terus ikut? Ikut, tetap ikut ya. Kalau yang dia lupa bukan rukun ya. Kalau yang dia lupa adalah bukan rukun ya, maka kita tetap ikut ya. Maka kita tetap ikut. Kalaupun rukun ya dan sudah kita berusaha subhanallah masih dia enggak sah, kita tetap ikut. Cuma nanti setelah salam diingatkan, Pak tadi rukunnya kurang, kita tambah serakaat lagi ya. Tambah. Seperti itu. Kalau dia masih enggak mau juga, kita tambah sendiri. Jadi tetap ikut. Ya karena mengikuti imam itu lebih wajib daripada kewajiban-kewajiban yang lain, Pak. Saking wajibnya mengikuti imam itu, ya kan? Salat kita itu jadi berantakan nggak masalah. Saking wajibnya, ya ngikuti imam, salat kita jadi berantakan nggak masalah. Contoh, ya kita masuk di rakaat kedua, ya kita baru rakaat pertama, ya kan? Kita sudah imam tentunya di rakaat kedua duduk tasyahud awal. Kita kan baru rakaat pertama. Rakaat pertama itu duduk tasyahud enggak? Enggak, tapi gara-gara ikut imam wajib, ya ketika imam tasyahud awal kita pun ikut duduk. Padahal di rakaat pertama kita belum. Kalau antum salat sendirian misalnya, di rakaat pertama tahiyat, batal enggak salat antum? Batal, ya kan? Tapi ketika jadi makmum enggak, kenapa? Karena ikut imam wajib. Jadi apapun gerakannya, kalau kita sudah subhanallah, dia masih enggak ikut, ya tetap kita ikuti dia. Kalau cuma sifatnya bukan rukun seperti tadi tasyahud awal bukan rukun, ya itu cuma wajib. Ya sebagian ulama bahkan mengatakan sunnah.
Tasyahud awal. Khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih adalah wajib. Jadi gimana? Tetap kita ikut. Ya, jangan kita baca tasyahud sendiri. Dia imamnya lanjut, enggak boleh. Kita tetap ikut imam. Ya. Nah, harusnya kalau imam paham, nanti di akhir salat sebelum salam dia sujud sahwi. Kalau dia tahu hukumnya, ya, sujud sahwi. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang sujud sahwi insyaallah, ya. Nah, kalau nggak tahu hukum gimana saat jadi? Ya sudah, apa boleh buat? Kesalahan itu ditanggung imam. Itulah enaknya jadi makmum, ya, kalau bukan rukun, ya. Tapi kalau rukun kita ingatkan, ya, dia nggak mau ikut juga. Nah, ini harus kalau rukun kita tambah. Ya, misalnya imam lupa ruku dan i'tidal. Setelah baca Al-Fatihah langsung dia sujud. Kita subhanallah, subhanallah. Dia tetap sujud saja. Sudah, kita ikuti. Nanti di akhir salat kita katakan, imam tadi di rakaat sekian, ya, antum enggak ruku, enggak i'tidal. Jadi gimana? Tambah 1 rakaat. Ya, karena rakaat tadi dianggap tidak sah. Jadi tambah 1 rakaat lagi, setelah itu baru sujud sahwi setelah salam. Kalau dia nggak mau nambah, ya kita yang tambah sendiri. Kita berdiri, sholat, tambah 1 rakaat, nggak perlu ngulang, tambah 1 rakaat, kemudian kita salam dulu, baru sujud sahwi, baru salam lagi. Allahu a'lam bishawab. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih, Pak. Ya, kalau kita nggak paham fikih sholat seperti ini, ya selesai, bingung. Ini gimana? Disuruh imam yang nggak mau juga nambah, kita gimana? Ya, nah kalau kita nggak paham hukum sholat, akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Fahmi. Iya, ada larangan, makruh hukumnya. Ya, sholat di antara tiang, soft, ya, soft di sela-sela tiang itu hukumnya makruh. Ya, jadi kalau ada tiang seperti ini misalnya di masjid, nggak boleh softnya di sini separuh, ya kan? Di sini separuh, nggak boleh. Tapi kalau cuma di sini saja, yang di sampingnya nggak diisi, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, jangan pula gara-gara ada tiang, sholatnya di belakang sini, akhirnya sini nggak terisi, sayang. Diisi tengah-tengahnya nggak masalah. Cuma yang di sampingnya jangan ngisi. Yang makruh itu ketika dia memotong saf. Tapi kan ketika dia di sini saja kan nggak ada saf yang terpotong, maka nggak masalah. Ya, seperti itu. Allahu a'lam, ini memang makruh hukumnya. Ya, karena dia memotong saf, tapi tidak sampai haram, tidak sampai haram, dan sholatmu tetap sah. Allahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau di awal anak tersebut sudah sholat, kemudian di tengah-tengah dia main, namanya anak-anak, maka insyaallah tidak masalah. Tidak masalah, ya, insyaallah tidak memotong kesempurnaan shaf. Tapi kalau dari awal memang anak masih kecil, benar-benar masih umur 5 tahun, ya kan, belum tamyiz kata ulama, ya, belum paham itu sholat apa misalnya, umur kecil ya, 3-4 tahun misalnya, ya. Nah, sudah kita taruh dia belum sholat, dari awal memang nggak sholat, maka Allah alam ini bisa jadi memotong shaf kata para ulama, karena memang dia nggak sholat dari awal. Tapi kalau dia dari awal sholat, di tengah-tengah main, nah itulah anak-anak namanya, ya. Maka insya Allah tidak memotong shaf. Insya Allah tidak memotong shaf. Makanya para ulama menganjurkan kita itu bawa anak-anak ke masjid kalau umurnya sudah usia mumayyiz saja, 7 tahun ke atas. Kalau di bawah itu dia kadang-kadang nggak paham. Ya, jadi kalau belum sampai 7 tahun dididik di rumah saja dulu. Nah, 7 tahun sudah paham, dia kan kita disuruh untuk mendidik dia sholat. Nggak masalah dibawa ke masjid. Suruh dia untuk takbiratul ihram. Insya Allah nggak motong shaf, insya Allah, ya. Syekh Utsaimin pernah ditanya juga, kata beliau enggak masalah, dia itu makhluk hidup, bukan tiang, kata Syekh Utsaimin, ya. Jadi enggak motong shaf kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada tadi? Silakan, Pak. Bagaimana seseorang yang hafalannya lebih banyak tapi dia menyerahkan pada orang lain, karena ada satu masjid lah, kita untuk orang itu lebih banyak hafalannya, tapi dia menjaga dirinya dari riya gitu, Ustaz. Nah, dia menyerahkan pada menyerahkan orang lain itu jadi imam yang kriterianya lebih rendah dari dia gitu. Masya Allah, takut riya, ya, takut riya. Nah, ya kalau memang dia seperti itu, ya sebenarnya juga tidak layak untuk takut riya, ya. Dalam ibadah-ibadah yang memang harus ditampakkan itu nggak perlu takut riya. Ketika dia meninggalkan itu takutnya malah memang sudah riya, ya. Sholat jemaah, antum nggak mau sholat jemaah takut riya, boleh nggak? Nggak boleh, nggak mau lah. Nanti saya kalau sholat di masjid terus dikatakan soleh, ya, dikatakan anak soleh, sekali-sekali nggak sholat di masjid, nggak boleh.
bukan alasan ya. Jadi kalau bisa dia usahakan untuk ikhlas, ya. Nah, tapi perbuatan dia menyuruh orang lain untuk jadi imam gimana? Makruh. Karena dia meninggalkan yang afdol. Tapi sah nggak sholatnya? Sah, ya. Yang sudah kita jelaskan tadi, banyak siapa yang lebih berhak jadi imam, itu maksudnya dalam yang afdol. Tapi kalau ada yang jadi imam, itu orang yang tidak sesuai urutan, sholatnya sah nggak? Tetap sah. Ya, tetap sah seperti itu. Contohnya tadi dia yang bacaannya lebih banyak hafalan, tapi dia nyuruh orang yang lebih dikit, tetap sah sholatnya, Pak. Ya, cuma memang dia meninggalkan yang afdol. Wallahu a'lam bishawab. Hendaklah dia tidak seperti itu. Jadi gimana? Tetap jadi imam dan dia berusaha memperbaiki niatnya. Ya, wallahu a'lam. Silakan terakhir insyaallah. Bagaimana sholat jamaah kita, Ustaz? Sedangkan kita tahu imam yang kita imami bacaan salah, Ustaz, termasuk Al-Fatihahnya, Ustaz. Bagaimana sholat kita, Ustaz? Ya, kalau Al-Fatihah yang salah, maka ulama mengatakan tidak sah sholat kita, ya. Dan ini nggak bisa pakai dalil tadi. Dalil apa? Kata Rasul, yusalluna bikum wa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Ini nggak bisa. Kata ulama tidak bisa dipakai dalam keadaan seperti ini, ya. Begitu juga dalam keadaan imamnya tidak sesuai rukun-rukunnya ditinggalkan, ini nggak bisa dipakai. Dan Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau dia salah maka nggak bisa kita pakai. Biar saja imamnya salah dia nanggung, nggak bisa, Pak. Ya, dalam masalah rukun sholat ini nggak dipakai dalil tadi kata para ulama, ya. Karena ketika sudah berbicara rukun sholat, itu bukan hanya imam yang wajib, kita juga wajib melaksanakannya. Jadi kalau kita tahu imam ini bacaan Al-Fatihahnya rusak, merubah Al-Fatihah, merubah makna, maka nggak boleh. Ya, tidak boleh kita sholat di belakang imam ya seperti itu. Jadi gimana? Mufarik, memisahkan diri. Ya, cari masjid lain atau kita kalau memang sudah telat kita sholat sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali bacaannya, kesalahannya nggak berubah makna, Pak. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tajwid, ya. Misalnya di antara yang nggak berubah makna, matnya agak kurang, Ustaz. Yang harusnya 6 harokat dibaca 4 atau dibaca 2 misalnya, ya. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya waladdallin itu 6 harokat karena itu mad lazim kalimi mutsaqqal. Tapi dia baca cuma 2 harokat saja. Sah nggak sholatnya? Sah, ya, tidak merubah makna. Atau dia membaca huruf dha seperti dha, waladzallin, itu enggak berubah insyaallah menurut pendapat yang rajih. Ya, karena makhraj dha dengan dha itu dekat. Ya. Dekat. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau shad dibaca sin misalnya, ya, seperti firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Shad dibaca sin oleh dia. Sah enggak? Sah, ditambah lagi memang ada qiraatnya. Qiraat ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu dibaca dengan 3 bacaan. Boleh dengan shad, boleh dengan sin, boleh dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim boleh. Ya, cuma di negeri kita kan pakai shad, jangan coba-coba pakai sin atau zai. Tapi kalau ada imam bacaannya shadnya kayak sin, ya. Shadnya kayak sin, maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah karena tidak merubah makna bacaan Al-Fatihah tersebut. Jadi penting kita untuk belajar tajwid lagi, diperdalami lagi sedikit tajwidnya, mana bacaan yang berubah makna, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.